Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd, fa khassa ba'd ash-shuhuri wal ayyami wal layali bi mazaya wa fadail yu'azzamu fihi al-ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawli wa fi'li ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucap rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sampai pada pagi hari ini Allah masih menghimpun kita dalam kebersamaan di jalannya. Alhamdulillah di atas mimbar senantiasa berwasya. Wabil khusus bagi pribadi dan umumnya bagi kita semua. Marilah kita tinggalkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti itba'il awamirillah wa ijtinabun nawahi. Mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini bukan harta yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan jabatan yang tinggi, tapi sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan kita kepada Allah menjadi bekal terbaik dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita harus meyakini bahwa adanya pandemi COVID-19 ini banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hari ini mungkin dunia digemparkan dengan sebuah virus yang sangat menghebohkan dunia. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan nanti di akhir zaman akan ada sebuah wabah yang menghebohkan semua umat dunia sampai semua umat di dunia ini heboh. Dan virus ini kata Nabi akan berakhir ketika musim semi tiba dan orang-orang yang selamat, orang-orang yang bisa menjaga wudhunya. Lalu jemaah sekalian, kenapa Allah hadirkan virus saat ini di hadapan kita yang sehingga memutuskan tali silaturahim di antara kita, tak bisa kita berjumpa berdekatan, bahkan kita tidak bisa beribadah di masjid beberapa saat. Mungkin selama ini saudara jemaah sekalian, kita yang sering ibadah di masjid, ibadah di luar, Allah pengen rumah kita dijadikan tempat-tempat di mana berjemaah bersama-sama di rumah jemaah sekalian. Mungkin selama ini bagi kita yang mungkin tidak pernah berwudu, tidak pernah bersih dalam dirinya, zahir maupun batin, hari ini Allah pengen kita lebih bersih. Hari ini Allah pengen kita lebih suci dengan rajin berwudu dan rajin bersih-bersih jemaah sekalian. Lalu kenapa hari ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ditutup dari ibadah haji? Mungkin hari ini Allah ingin bersih-bersih Masjidil Haram karena banyak orang yang beribadah haji dan umrah hanya ingin selfie, hanya ingin foto-foto, hanya ingin pamer, hanya ingin dipanggil gelar haji. Maka hari ini batin kita, zahir kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang Idul Adha tidak terlepas dari peristiwa teladan keluarga orang tua kita yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejak muda Nabiullah Ibrahim ini orang yang paling dermawan, Pak. Orang yang paling dermawan. Beliau sering biasa menyebut 1.000 ekor unta, 1.000 ekor domba, dan 300 lembu, bahkan 100 unta. Bahkan dengan kedermawanan ini banyak orang-orang yang terkagum dari kalangan kerajaan. Bahkan malaikat itu terkagum-kagum. Sampai pada akhirnya beliau mengucapkan satu perkataan. Nabiullah Ibrahim mendengar kekaguman Nabi Ibrahim, dia berkata, andai saja aku diberikan anak dan Tuhanku memerintahkan aku untuk menyembelihnya, atau aku akan sembelih. Maka ketika beliau dikaruniakan anak di usia 86 tahun, lalu beliau diberi anak selama usia anak itu 14 tahun, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 8 Zulhijjah. Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim. Beliau bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, akan tetapi beliau berpikir ini godaan. Lalu malam ke-9 diuji dengan mimpi yang sama, beliau masih berpikir ini godaan. Lalu bermimpi di malam yang ketiga, baru beliau yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kisah ini jamaah sekalian, ya, Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri kepada Allah. Hati siapa? Andai kata itu anak kita yang harus sembelih, maka hati orang tua yang mana yang tidak bersedih dengan kejadian itu? Keimanan berbicara jamaah sekalian, ketundukan dan kepatuhan, taslim yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzat Jalla. Ketika Nabiullah Ibrahim menunjukkan mimpinya kepada anaknya, inni ara fil manam inni adba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Mimpi itu adalah wahyu. Subhanallah, benar jawaban Nabiullah Ismail. Ya abadi fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, al-istislam billah, pasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan sekalipun harus menyembelih anaknya. Jemaah sekalian, hari ini fenomena yang terjadi pada diri kita adalah apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Salat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan dijadikan sebuah kebutuhan jemaah sekalian. Hari ini mungkin salat kita sering lupa rakaat, bahkan sering lupa tahiyat. Ini tanda bukti bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa hidup kita banyak masalah? Kenapa hidup kita banyak gundah gulana? Bukan karena kurang hebat, tapi karena kurang dekat dengan Allah jemaah sekalian. Anda dekat dengan RT, gampang bikin KTP. Dekat dengan pejabat, gampang urusan. Apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah segala urusan. Maka setiap ada permasalahan hidup, diuji oleh Allah dengan permasalahan hidup, maka pasrah secara total. Pasrah secara total, berserah, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Bertawakal, berpasrah, berserah, bukan pasrah secara total yang kita mau. Kita kadang-kadang suka berpikir, hidup saya bagaimana Allah? Udah susah saya Allah jemaah sekalian. Lalu jemaah sekalian, kalau kita ingin hidup bahagia, maka deketin Allah. Bukankah ada kalimat hayya 'alas shalah? Ada kalimat hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Sebelum kalimat hayya 'alal falah ada hayya 'alas shalah. Deketin dulu Allah. Mohon maaf, kita di ibadah kalau lagi susah. Saya berikan sebuah gambaran. Ada seorang tukang bangunan, dia ingin memanggil anak buahnya dalam lantai 5 ke bawah. Kalau dia berpikir dia panggil teriak-teriak, dia tidak akan pernah mau naik ke atas. Akhirnya apa? Dia punya akal. Di bosnya dia ambil uang 100.000, dia lemparkan ke bawah dengan harapan anak buahnya mau nengok ke atas. Tapi begitu dilemparkan ke bawah, anak buahnya bukan nengok ke atas, tapi malah berebut urusan dunia. Duit dia ributkan. Tapi akhirnya bosnya punya akal, dia ambil balok 5 meter, dilemparkan dari atas ke bawah, ketimpa anak buahnya di bawah, baru dia nengok di atas. Oh, ternyata bos saya manggil. Pertanyaannya, apakah harus dihajar dulu dengan musibah baru kita mau sholat? Apakah kita harus dihajar dulu dengan penyakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, datang COVID-19 baru
kita beribadah kepada Allah. Subhanallah jemaah sekalian. Kita dekat dengan Allah, tapi cuma sekedar mudik. Kita ini bukan menggugurkan sebuah kewajiban saja, hanya sekedar mengukur kewajiban, tidak jadi sebuah kebutuhan. Andai ada sholat zuhur jam 12 siang, maka jam setengah 12 Anda sudah siap-siap ingin sholat zuhur. Kenapa? Karena sebentar lagi sholat. Itu orang butuh, sama seperti orang makan. Orang kalau pengen makan, dia berhenti dari perjalanannya mencari rumah makan. Begitu pun dia butuh dengan Allah. Se-Indonesia orang tidak ada yang sholat kalau tidak berhenti jadi Tuhan. Lalu kenapa hari ini kita susah? Bukan karena orang hebat, gelar kita sudah doktor, gelar kita sudah ustaz, gelar kita sudah kiai, sudah profesor. Bukan kurang hebat, tapi kurang dekat dengan Allah. Hati kita tidak Aqtajidu annallaha wahid. Kita sering minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak al-istislam lillah, tidak berserah kepada Allah. Kita tidak yakin Allah ini hadir di antara kita. Kenapa? Karena kita ketika sulit lebih sering meminta bantuan itu, sering meminta kepada orang lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasamat Qulub mengatakan, orang yang sering meminta bantuan doa kepada orang lain itu tandanya dia jauh dari Allah. Kenapa? Karena orang itu pun mintanya kepada Allah. Kenapa kita tidak minta sendiri dengan Allah? Bukan tidak boleh minta doa kepada orang, tapi ini pelajaran penting bahwa kita harus lebih dekat. Kita pun bisa seperti mereka. Kita pun bisa mulia takwa manakala kita ibadah dengan sempurna, salat dengan sempurna. Jemaah sekalian, maka ketika orang punya perasaan istimewa, aqtajidu annallaha wahid, tidak ada Tuhan lain selain Allah dalam hati kita, maka dalam setiap persoalan maka dia tidak pernah tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadaka Allah lan fa'ala. Nabi saja diberikan petunjuk manakala kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah takut kita tinggalkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu pelajaran yang kedua, iblis laknatullah alaih tidak pernah berhenti menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih, iblis datang kepada Nabiullah Ibrahim. Tidak kuat, dia datang kepada Nabiullah Ismail. Tidak kuat. Akhirnya iblis berpikir bahwa perempuanlah yang paling lemah. Dia sampaikan ibunya Nabiullah Ismail Siti Hajar, tapi tetap tidak mempan. Jemaah sekalian, sekelas Nabi pun masih digoda oleh iblis laknatullah alaih. Apalagi kita, jemaah sekalian. Maka sering-sering kita berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah. Biasakan setiap keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Biasakan berdoa dalam setiap kegiatan. Lagi makan berdoa, minum berdoa, jalan berdoa. Kemanapun kita melangkah, langkahkan ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah bersama kita. Allah yang Maha Rahman, yang Maha bersama kita. Supaya apa? Kita tidak terganggu, tergoda oleh godaan setan. Rumah tangga hancur digoda oleh iblis laknatullah alaih. Kenapa? Banyak orang rumah tangganya hancur, hidupnya berantakan karena dia tidak berpasrah kepada Allah, imannya tidak kuat. Jemaah sekalian, maka ketika memberikan jodoh kepada anak, jelas Rasulullah mengatakan kepada kita, pilih yang agamanya bagus. Fadfar bisa diterima jeda. Supaya kenapa? Ketika seorang istri atau suaminya saleh, maka insya Allah dalam dihajar oleh masalah sehebat apapun, dia akan tetap bersandar dengan keimanannya, bukan dengan emosinya. Makanya banyak anak-anak zaman sekarang baru dapat setahun sudah bercerai, baru dapat 2 tahun sudah bercerai. Kenapa? Karena fondasi agamanya tidak kuat, jemaah sekalian. Karena setan lebih senang membuat tafarruq, perpecahan di antara keluarga kita, ribut dengan tetangga, ribut dengan saudara, lisan tidak dijaga. Kenapa? Karena ini setan menguasai dalam kehidupan kita. Lalu pelajaran yang ketiga, terakhir, kepatuhan Nabi Ismail kepada orang tuanya, jemaah sekalian. Ini menjadi sebuah contoh bahwa kita hidup tidak akan pernah lulus tanpa ridho orang tua, jemaah sekalian. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun harta kita, kalau kita melantarkan orang tua kita, maka masya Allah kita akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita sering membahagiakan surga yang jauh sementara lupa dengan surga yang dekat. Anak yatim, fakir, miskin, kita bagi uang setiap bulan, tapi lupa kepada orang tua kita yang di kampung hidup dalam keadaan miskin, jemaah sekalian. Kita sering mengunjungi surga yang jauh sementara lupa dengan surga yang dekat. Umrah bisa tiap bulan, berangkat ke makam wali ziarah bisa tiap bulan, haji bisa tiap tahun, tapi mengunjungi orang tua kita yang sudah tua renta, kita justru malah jarang mengunjungi, jemaah sekalian. Ingat kisahnya Alqamah mati tidak
bisa mengucap kalimat syahadat. Sampailah berita itu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Alqamah mati tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Tidak tahu ya Rasul. Apakah dia punya orang tua? Punya ya Rasul. Mana ibunya? Begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ibunya, bertanya, wahai bunda, apakah kau orang tuanya Alqamah? Apa kata bunda? Tidak ya Rasul. Dulu dia memang anakku ya Rasul, tapi setelah dia dicinta kepada istrinya, dia tidak cinta kepada aku, maka dia bukan anakku. Rasul meneteskan air mata, ya Allah. Kumpulkan para sahabat, sahabatku, ngapain ya Rasul? Kumpulkan kayu bakar. Buat apa ya Rasul? Taruh jasad Alqamah di atas kayu bakar itu, kita bakar saja daripada dia mati menderita. Ibunya, masya Allah, ibunya yang melihat keadaan orang anaknya yang mau dibakar oleh baginda Nabi, dia menangis, ya Rasul, jangan kau bakar jasad anakku ya Rasul. Dia anak yang aku kandung, anak yang aku besarkan ya Rasul. Jangan kau bakar ya Rasul. Akhirnya ibunya memaafkan Alqamah dan Alqamah mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul kumpulkan para sahabat lalu berkata, man rajul mata wa umma ghayra radiyani. Siapa orang yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya sementara orang tuanya tidak ridho terhadap dirinya, illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadah, maka orang itu akan mati tidak bisa mengucapkan kalimat syahadah. Na'udzubillahi min dzalik jamaah sekalian. Allah perintahkan itu adalah Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perintah Allah adalah ibadah kepada Allah secara istislam lillah, total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan durhaka kepada kedua orang tua kita sekalian. Oleh karena itu, hikmah daripada Idul Adha ini bukan hanya sekedar mengorbankan harta kita, memberikan seekor kambing, tapi juga mengorbankan seluruh dosa-dosa kita. Kita korbankan, kita tinggalkan, lalu kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban jadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hanya dua, yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat hablum minallah, hablum minan nas itu adalah zakat. Zakat bukan hanya sekedar kita mengeluarkan harta, berbuat baik terhadap tetangga bagian dari implementasi zakat, senyum terhadap saudara, tidak membuat permusuhan, termasuk membagikan daging kurban bagian daripada aqimus shalah wa atuz zakat. Karena ibadah dua praktikan langsung Allah dan horizontal hablum minan nas. Jamaah sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini memberikan hikmah bagi kita semua agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kita menjauhi Allah, karena kita hidup butuh dengan Allah. Kalau orang yang tidak butuh namanya orang yang sombong. Ciri orang yang tidak butuh, dia sholat tapi dia tidak berdoa. Ciri orang yang malas, dia berdoa tapi dia tidak sholat. Kalau kita sholat biasakan kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita butuh dengan Allah. Tapi setelah sholat kita langsung pergi, itu namanya orang sombong. Kenapa? Karena merasa kita tidak butuh dengan Allah. Orang yang malas, dia berdoa doang. Dia berdoa di kamarnya, dia berdoa di kasurnya, dia berdoa di dapur. Ya Allah, hidup saya seperti ini, tapi dia tidak sholat. Itu namanya orang malas, dia masa kadang. Oleh karenanya, yuk di akhir khutbah ini saya mengajak kita semua agar meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa amma nahaa wa 'alamu anna Allah amarakum bi amri ma fi nafsi wa sallam bi malaikatihi bi qawlihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala nabiyyika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa qala 'anni al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa anhum anna
قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة آمة يا رب العالمين.